Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Prasetya Rahayu dengan NIM B100210511 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan membahas materi mengenai strategi pemasaran yang kompetitif. Strategi pemasaran adalah tantangan perencanaan yang paling signifikan terlepas dari industri atau ukuran perusahaan. Di sini ada 3 tingkat strategi yang ditentukan untuk bisnis. Yang pertama, strategi perusahaan, yang kedua, strategi tingkat menengah, dan yang ketiga, strategi tingkat bawah atau bisa disebut dengan taktik. Kemudian ada strategi kompetitif khusus. Yang pertama, aplikasi strategi untuk pasar, produk, harga, promosi, dan distribusi. 2. Hubungan bauran pemasaran dengan analisis persaingan. 3. Penggunaan bauran pemasaran untuk mengisolasi masalah pemasaran dan untuk mengembangkan solusi pemasaran. 4. Strategi pembangunan bisnis di sepanjang siklus hidup produk. Selanjutnya ada juga aplikasi strategi yang meliputi segmen, pasar tunggal, multipasar, jumlah pasar, pasar daerah, dan pasar nasional. Lalu ada strategi pasar. Strategi pasar tersebut meliputi 4 strategi. Yang pertama, strategi produk atau layanan. Yang kedua, strategi harga. Yang ketiga, strategi promosi. Dan yang keempat, strategi distribusi. Untuk strategi produk atau layanan, produsen sadar akan perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang menjadi dasar pengembangan produk baru. Lalu, produsen dapat memutuskan bagaimana dan kapan menghapus produk yang hilang dari produk marginal. Untuk strategi harga, yaitu kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Kita bisa menetapkan harga dengan mempertimbangkan pasar atau juga bisa dengan mempertimbangkan biaya produksi. Nah, dalam persaingan harga yang ketat, kita bisa memeriksa semua alternatif seperti peningkatan produk, promosi, dan strategi distribusi sebelum terlibat dalam perang harga. Lalu untuk strategi promosi, untuk mengembangkan strategi yang efektif perlu membentuk program yang menggabungkan periklanan dan promosi penjualan menjadi kekuatan yang terintegrasi. Memisahkan aktivitas ini menyebabkan iklan yang tidak jelas dan dukungan penjualan yang tidak efektif. Kemudian untuk strategi distribusi, keberhasilan akhir dari strategi bisnis kita tergantung pada pemindahan produk kita ke pasar yang dituju. Nah, dari materi tersebut saya mengambil contoh strategi pemasaran produk Scarlett. Yang pertama ada strategi produk atau layanan. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam produk Scarlett tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menyediakan berbagai varian skincare seperti whitening, acne. Selain itu juga menyediakan seperti hand body, sabun mandi, dan lain-lain. Yang kedua ada strategi harga. Dalam hal strategi harga, produk Scarlett menyesuaikan harga pasaran sehingga konsumen tidak merasa keberatan untuk membelinya. Yang ketiga ada strategi promosi. Nah, mereka melakukan promosi melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Selain itu, mereka juga melakukan kerjasama dengan influencer untuk memasarkan produknya. Dan yang terakhir ada strategi distribusi. Nah, produk Scarlett tersebut didistribusikan melalui agen, sales, maupun reseller untuk memasarkan produk tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.